Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, calon klien pengguna jasa kami. Jumpa lagi bersama kami. Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai pertimbangan menggunakan rangka atap baja ringan, atau menggunakan rangka atap kayu. Sejak awal tahun 2000, material atap galvalum atau galvanis aluminium, perlahan mulai menggantikan rangka atap kayu. Kira-kira apa yang membuat orang-orang beralih ke atap baja ringan jenis ini? Seperti biasa kami ingatkan kepada sahabat untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami. Galvalum termasuk dalam material baja ringan. Campuran zat pembentuknya, menjadikan galvalum tahan terhadap karat. Meskipun ringan, galvalum memiliki kekuatan 4 kali lebih kuat dibandingkan material galvanis lainnya. Rangka atap baja ringan akhir-akhir ini sering menjadi primadona masyarakat, untuk digunakan sebagai rangka atap maupun penutup atap. Selain materialnya ringan dan mudah didapat, rangka atap baja ringan juga lebih awet dibanding kayu. Terutama jenis galvalum. Karena kayu mudah lapuk dan ketersediaan kayu berkualitas tinggi sangat terbatas. Galvalum selain dapat difungsikan sebagai rangka atap, material ini juga sering digunakan sebagai rangka partisi, rangka kanopi, struktur dinding dan juga pagar. Setiap material tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun galvalum lebih ringan, namun ini justru dapat menjadi titik lemahnya. Pemasangan harus dilakukan oleh ahlinya. Pasalnya jika terjadi kesalahan kecil, misalnya rangka atap galvalum tergores dan teksturnya berubah, maka tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Perlu kita ketahui, tidak sepenuhnya rangka atap baja ringan anti karat. Ada beberapa hal yang memicunya menjadi berkarat, contohnya adalah ketika galvalum bersentuhan dengan genteng beton atau dengan beton itu sendiri serta mortar, maka ini dapat memicu karat pada rangka atap baja ringan. Menurut salah satu dosen teknik sipil di Universitas Nusa Putra, kurang lebih ada 4 aspek perbandingan, rangka atap baja ringan dengan rangka atap kayu, yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum akan membangun rumah. Aspek pertama, harga beli dan termasuk biaya pasangnya. Antara rangka atap baja ringan kelas 1 dan atap kayu kelas 1, ternyata harganya lebih mahal rangka atap kayu, karena biaya material dan pemasangannya lebih mahal. Apalagi jika kayu yang digunakan adalah kayu yang berkualitas tinggi, pemasangannya pun terkadang cukup rumit. Dari perbandingan yang ia lakukan, antara penggunaan rangka atap baja ringan kelas 1 dengan kayu kelas 2, hasilnya pekerjaan rangka atap baja ringan dengan spesifikasi kanal C 7,5 cm tebal 0,75 mm biayanya hanya Rp160.000 per meter persegi. Sedangkan dengan kayu kelas 2 mencapai Rp206.000 per meter persegi. Aspek kedua, yaitu aspek kualitas material yang berkaitan dengan umur pakai. Kayu kelas 1 dan kelas 2, apabila telah dilakukan pengawetan,
dapat mencapai 15-20 tahun. Kayu kelas 3 kurang lebih dapat bertahan hingga 10 tahun. Kayu kelas 1 dan 2 lebih bisa terlindungi dari rayap dibanding kayu kelas 3. Sedangkan untuk umur pakai galvalum dapat diketahui dari spesifikasinya. Kelemahan galvalum adalah mudah berkarat. Hanya spesifikasi tertentu yang dapat tahan karat. Ia menyarankan untuk memilih material baja ringan yang bergaransi karat minimal 25 tahun. Sehingga tingkat keawetannya bisa mencapai 50 tahun. Karat biasanya terjadi tergantung dari spesifikasi. Ia mengaku belum tahu pasti berapa usia baja ringan. Karena ada yang berbahan galvalum, ada juga yang menggunakan galvanis. Spesifikasi galvalum terbilang lebih tahan terhadap karat dibandingkan galvanis. Hal ini karena kandungan zat yang ada di galvalum. Jadi kesimpulannya, dari aspek perbandingan usia pakai, kayu tergantung kelasnya dan perlakuannya. Kalau baja ringan, tergantung spesifikasi dan tersertifikasi atau tidaknya. Lalu bagaimana ketika rangka atap baja ringan mulai berkarat? Biasanya hal ini dikarenakan menggunakan baja ringan yang tidak tersertifikasi. Maka setelah usia 10 tahun harus mulai dicek, jika sudah mulai berkarat maka harus mulai diganti. Untuk mencari tahu bahwa produk baja ringan memiliki pelindung karat atau tidak, sahabat dapat melihatnya dari kode yang tertulis di sisi muka produk. Produk yang dilindungi anti karat yaitu tertulis kode AZ100. Ini artinya adalah memiliki pelindung karat dengan komposisi utama aluminium dan zinc setebal 100 gram per meter persegi. Aspek ketiga, yaitu aspek pemeliharaan. Ini juga akan berkaitan dengan penutup atapnya. Umumnya rangka atap baja ringan, menggunakan penutup atap metal. Namun masih banyak juga yang menggunakan atap genteng tanah liat. Selama dapat tertutup dengan baik dan tidak ada rembesan air, maka rangka atap baja ringan dapat lebih tahan lama dibanding rangka atap kayu. Namun kelemahannya adalah, ketika atap baja ringan mulai berkarat, ini akan rawan bagi atap. Karena kemungkinan akan ada banyak bagian yang berkarat, dan jika tidak segera diganti, atap menjadi mudah roboh. Aspek terakhir, yaitu dampak terhadap lingkungan hidup. Misalnya dapat dilihat dari aspek kesehatan. Rangka atap kayu menurutnya tidak berdampak pada kesehatan. Sedangkan untuk rangka baja ringan, dapat dilihat dari bahan penyusunnya berdasarkan SNI. Jika sesuai dengan SNI maka tidak akan terlalu berdampak buruk pada kesehatan. Selama bahannya melimpah, maka itu tidak terlalu berbahaya terhadap lingkungan. Masing-masing material memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun agar bijak dalam pemakaiannya, maka sahabat dapat mempertimbangkan dari keempat aspek di atas. Semoga dapat menjadi inspirasi sahabat, dalam mencari referensi material untuk kebutuhan properti yang sahabat butuhkan. Kami dari tim Mulia Arsitek, dapat menjadi mitra sahabat dalam menyelesaikan kebutuhan properti sahabat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika sahabat memiliki kendala dalam mencari mitra untuk menyelesaikan konstruksi rumah atau interior Anda, kami bisa menjadi mitra sahabat. Untuk informasi selengkapnya, sahabat bisa mengunjungi website kami, yaitu di www.muliaarsitek.com, serta Instagram dan Facebook, Mulia Arsitek, atau menghubungi admin kami, di 0811-2648-8986.
Jangan lupa untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.